Nah, kita kembali ke formula ekspresi dari total error, yaitu adalah error gara-gara rounding dan error gara-gara truncation. Nah, error rounding itu karena perangkat yang kita gunakan itu terbatas ya, digit angka di belakang komanya itu terbatas, sementara error truncation itu diakibatkan karena metode yang kita pilih. Karena kita pilih metode beda pusat, maka errornya itu berorde kuadratik, yaitu H-2 ini. Nah, di sini yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah mencari batas atas dari errornya, gitu ya. Gimana caranya? Nah, anggap perangkat yang kita gunakan itu nih, ya jadi itu tuh cuma bisa akurat sampai misalkan 10 angka di belakang koma. Oleh karena itu ini min 10 nih, paling besar merupakan min 10 gitu. Atau misalkan pakai MATLAB ya, MATLAB itu cuma bisa 16 atau sampai 18 angka di belakang koma. Oleh karena itu ini seperti ini gitu. Tapi di sini saya nggak mau pakai angka, ya anggap aja ini tuh sampai epsilonnya yang kita nggak tahu gitu ya. Epsilon. Nah, oleh karena itu F1 epsilon min 1 per 2H ini kurang dari sama dengan epsilon plus epsilon ya. Nah, ini sama dengan epsilon per H. Ya, jadi yang bagian sini itu, bagian sisi suku pertama itu kurang dari batas atasnya itu adalah epsilon per H. Yang bagian satu. Nah, bagaimana dengan yang bagian kedua? Yang bagian kedua itu kita punya ekspresi turunan dan C-nya itu kan di antara X min H sampai X plus H. Ya udah kita pilih yang paling maksimum aja dari F triple aksen ini tuh apa. Jadi misalkan M ya. M itu adalah maksimum dari C ya. C yang di antara X min H sampai X plus H. F triple aksen C ya, mutlakin gitu. Nah, oleh karena itu si ekspresi itu FC dibagi 3 faktorial kali H kuadrat itu kalau mutlaknya itu paling besar itu adalah M per 6 ya. Nah, sehingga dengan menggunakan pengetahuan ini nih, 2 poin ini tuh kita bisa mencari batas atasnya itu adalah epsilon per H ditambah M H kuadrat per 6. Nah, ekspresi ini tuh tergantung dari fungsi yang kita cari turunannya, yaitu cos X, dan tergantung dari metode yang kita gunakan, yaitu adalah metode beda pusat, dan tergantung dari fungsi yang kita pakai, yaitu fungsi yang pakai yaitu cos X. Gitu. Jadi, Anda harus menurunkan yang saya kotakin ini tuh untuk kasus beda-beda gitu. Jadi kalau metodenya beda atau perangkat yang dipakai itu beda gitu. Misalkan kita pakai kalkulator yang cuman akurat sampai 3 digit di belakang koma, berarti epsilonnya itu 10 pangkat min 3 gitu ya. Tapi kalau pakai MATLAB berarti 10 pangkat min 16 misalkan gitu. Jadi tergantung dari perangkat yang kita gunakan, tergantung dari fungsi yang kita cari turunannya, dan tergantung dari metode yang kita gunakan gitu ya. Nah, sekarang kita mau terapkan ini ke dalam suatu contoh ya. Contohnya itu adalah masih contoh yang tadi, fx-nya sama dengan cos x. Nah, perangkat yang kita gunakan itu adalah misalkan akuratnya sampai dengan 16 digit di belakang titik desimal ya. Nah, terus metode yang kita gunakan adalah metode beda pusat. Oleh karena itu kita bisa pakai rumus ini ya, karena ini metode beda pusat dan fungsinya itu adalah fungsi cos X. Nah, berarti H yang kita carilah H optimalnya. Ya. Nah, carilah H optimalnya dengan kasus ini, untuk kasus ini ya. Nah, sini kita tinggal epsilonnya kan berarti karena cuman 16 digit di belakang titik desimal, berarti epsilonnya 10 pangkat min 16 ya, kita tinggal substitusi aja. FH sama dengan, jangan F lah, GH ya, GH sama dengan 10 pangkat min 16 per H ditambah M-nya itu kita harus cari tahu nih. M itu adalah ini ya, turunan ketiga ya. Fx-nya kan cos X, turunan ketiganya jika kita hitung itu adalah sin X. Nah, sin X itu maksimumnya tuh berapa? 1 kan ya, apapun
itunya maksimum dari sin X itu selalu 1. Berarti ini tinggal 1/6. Nah inilah. Nah carilah H yang membuat GH itu paling kecil. Ya. Itulah masalah kita ya. Kita ingin mencari H supaya GH itu paling kecil. Nah ketika H-nya itu besar ya, nah, yang akan mempengaruhi si GH itu yang bagian sininya. Ketika H-nya itu besar, ketika H-nya itu 1, 5, 10 gitu ya. Tapi ketika H-nya kecil ya, misalkan 0,1, nah ini akan makin lama makin semakin besar nih suku ini nih. Apalagi ketika H-nya itu 0,10 pangkat min 10, ini akan menjadi besar nih. Ya, suku ini akan menjadi besar. Oleh karena itu, H kecilan itu nggak bagus, H kebesaran juga nggak bagus. Ya, nah kita cari turunannya, itu adalah min 10 pangkat min 16 per H kuadrat ditambah 2/6 H. Ya. Nah ini harus sama dengan 0. Berarti 10 pangkat min 16 per H kuadrat sama dengan 1/3 H. Berarti H pangkat 3 itu adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 16. Berarti H itu adalah ini ya, 3 dikalikan 10 pangkat min 16 dikalikan 1/3 ya. Nah ini bisa kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah ini 6,69433 kali 10 pangkat min 6. Nah inilah yang membuat total error kita itu paling kecil ya. Nah kalau kita mau coba grafikan ini, grafiknya itu kurang lebih seperti yang tadi nih ya. Ini nih. Ya, seperti ini grafiknya. Dan ini nilai optimumnya itu terletak di ini nih. Di ini. Misalkan ini H bintang. Nah, terletak di ini H bintang. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi lagi-lagi rumus total error tuh adalah itu ya, error dari truncation ditambah error dari roundingnya. Ini adalah rumus utamanya. Ya. Nah, tapi untuk setiap skema numerik, ini nilai ini tuh sama nilai ini tuh beda-beda ya. Jadi Anda harus menurunkan sendiri. Nah, untuk setiap fungsi, rumusnya itu beda-beda juga gitu ya. Jadi Anda sebaiknya mengerti bagaimana cara menurunkan error truncation dan error rounding ini gitu ya. Untuk setiap skema numerik karena rumusnya itu pasti beda-beda. Ya, jadi bagaimana mencarinya juga pasti beda-beda. Nah, untuk kasus yang sekarang kita dapatkan TEH-nya itu adalah tadi epsilon per H. Batas atasnya untuk total errornya itu adalah epsilon per H ditambah M/6 dikalikan H kuadrat ya untuk kasus yang pada contoh ini nih. Tapi ini lagi-lagi ini didapat karena skema numeriknya tuh beda pusat dan fungsi yang kita turunkan itu adalah cos X ya. Jadi beda-beda ya. Nah, semoga cukup jelas. Kita akan masuk ke topik selanjutnya.